Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu organ tumbuhan yang sangat penting ya, yaitu akar ya, morfologi akar. Nah, sebelum kita melihat morfologinya, jadi akar ini tadi ya, merupakan satu organ yang sangat vital bagi tumbuhan ya. Jadi dia berfungsi yang utama yaitu sebagai penyerap nutrisi ya, nutrisi, zat hara atau juga, air ya, yang dibutuhkan tumbuhan ya, diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ya, terutama untuk proses fotosintesis. Nah, selain itu juga secara fisik ya, dia memiliki fungsi untuk, sebagai pondasi ya, bahasanya sebagai pondasi, artinya pohon-pohon yang menjulang tinggi itu mereka bisa menjulang tinggi ya karena ada akar yang kemudian menghujam ke bawah. Atau juga ada nanti kita bisa melihat akar-akar yang fungsinya untuk tidak hanya untuk menghujam ke bawah ke tanah, tapi untuk naik ke atas ya. Beberapa tumbuhan yang kemudian merambat ya ke atas itu juga menggunakan akar ya sebagai alat bantunya. Baik, mari kita simak bersama. Yang pertama tentang struktur umum akar ya, dan juga sistem perakaran. Ya, kita lihat di gambar ini ya. Secara umum sistem perakaran itu ada dua ya. Yang satu yaitu sistem akar tunggang, yang kedua yaitu sistem akar serabut ya. Nah, kita lihat kalau secara struktur ya, ada beberapa bagian akar yang ini itu sebagian besar semuanya itu ada pada akar tunggang, sistem akar tunggang ya. Sedangkan serabut itu hanya sebagian saja. Yang pertama leher akar ya. Mana leher akar? Jadi leher akar itu ya ini ya. Jadi dia yang letaknya di antara akar dan batang. Kemudian batang akar, ini batang akar. Kemudian cabang ya, cabang-cabang akar ya. Jadi ada bagian yang kemudian terpisah dari batangnya, itu cabang, kemudian serabut akar ya. Serabut akar itu jadi ketika cabang kemudian dia cabang lagi sampai kecil ya. Nah, serabut akar, ujung akar ya berarti dia berada di ujung-ujung dari akar ya, ujung-ujung dari akar. Rambut akar di sini nggak kelihatan ya. Ini sifatnya mikroskopis jadi atau sangat kecil ya sehingga nggak bisa kelihatan. Nah, rambut akar ini sebenarnya adalah dia derivat atau bahasanya modifikasi ya dari epidermis. Nah, kemudian tudung akar ini juga di gambar ini nggak kelihatan ya karena dia sifatnya harus dilihat dengan mikroskop ya, mikroskopis ya. Dia sebagai pelindung dari ujung akar ya, untuk apa? Untuk proses, menggali tanah ya, menggali tanah karena sifatnya fisik sehingga perlu tudung akar untuk agar akar itu tidak rusak gitu ya. Nah, sedangkan pada akar serabut ya, berarti yang ada hanya serabut-serabut saja ya, serabut-serabut akar gitu ya. Tidak ada yang namanya batang akar dan sebagainya ya. Paling hanya ada serabut akar, ya ujung akar di bagian ujung-ujung dan tudung akar, ya ada ya. Ya, rambut juga ada ya, rambut ya. Jadi untuk yang akar serabut itu tidak ada leher, batang ya, cabang juga karena ini kan dianggap cabang tidak ada ya. Jadi yang ada hanya serabut-serabut saja. Selanjutnya kita fokus pada bentuk akar tunggang ya. Akar tunggang ya, jadi tadi kalau kita lihat akar tunggang itu dia memiliki sifat atau karakter, ada akar yang kemudian tadi batang akar yang menghujam ke tanah gitu ya, kelihatan jelas gitu ya. Ada batang kemudian muncul cabang-cabangnya. Nah, itu akar tunggang. Nah, eee, ada 2 jenis ya ini, ada 2 jenis atau 2 kelompok akar tunggang ya. Yang di sini, yang di kiri ini adalah kelompok akar tunggang yang relatif tidak bercabang, ya, yang relatif tidak bercabang. Nah, sedangkan yang kanan ini contoh dari akar tunggang yang memiliki cabang-cabang yang kelihatan jelas, ya. Contoh akar tunggang yang, tidak bercabang itu, ya pada tomat, ya. Tomat ini kok tomat, apa namanya, wortel ya, kok tomat. Wortel ini termasuk akar ya. Nah, dia akar tunggang tapi bentuknya tombak, ya, tombak. Nah, ini nggak kelihatan tuh, nggak tidak kelihatan cabangnya, tapi juga ada sebagian
kalau mungkin teman-teman pernah melihat, wortel yang bercabang ya, bercabang 2 berarti dia, memiliki cabang ya, tapi tidak semasif yang ada di sini ya. Oke. Kemudian ini ada apa ini? Bengkuang ya, bengkuang juga termasuk dari akar tunggang, tapi yang berbentuk gangsing. Kemudian yang berbentuk benang seperti ini ya, ini polong-polongan, kacang-kacangan. Jadi, dia bukan serabut, dia termasuk akar tunggang, tapi sifatnya itu panjang-panjang ya, cabang-cabang gitu ya. Nah, cabang-cabang. Beda dengan yang akar serabut yang dia sifatnya serabut-serabut gitu ya. Nah, ini adalah, bentuk dari akar tunggang. Ada akar tunggang yang tidak bercabang dan akar tunggang yang bercabang. Kemudian ya, bentuk-bentuk dari akar serabut. Nah, kita lihat ya, ada beberapa tipe akar serabut. Nah, ini bisa dilihat kita kelompokkan berdasarkan ukurannya ya. Ada serabut kecil ya seperti pada, padi ya. Ini kalau teman-teman itu mencabut padi di sawah itu, maka akan ada akar yang seperti serabut-serabut ya, gitu ya. Rambut-rambut gitu ya. Nah, kemudian juga ada akar yang kaku dan keras, serabut kaku dan keras seperti pada ini kelapa ya, kelapa. Juga pada, kalau kita temui pada apa itu, bambu ya, juga dia termasuk kaku dan juga keras, ya. Tapi lebih besar, kelapa ya, serabutnya ya. Nah, ini termasuk akar serabut ya. Kemudian juga ada yang lebih, besar lagi ya, serabut besar ini pada, pandan ya, pandan laut ya. Kalau teman-teman main ke laut itu ada, tumbuhan yang mirip pandan dan kemudian akarnya gede-gede. Nah, ini sebenarnya bukan akar tunggang ya, ini termasuk akar serabut, tapi yang sangat besar ya, sangat besar. Nah, kemudian ya kita lihat ada bentuk-bentuk ya, khusus ya dari akar ya. Ada akar pembelit, ini pada vanili ya. Vanili itu termasuk dari Orchidaceae ya, jadi apa, eee anggrek ya, tumbuhan anggrek-anggekan ya. Kalau kita lihat ya dia memiliki akar pembelit ya. Apa fungsinya? Ya untuk membelit, pohon ya yang menjadi, tempat dia hidup ya. Tapi dia bukan menghisap ya, bukan benalu, dia hanya menempel saja kemudian naik ke atas ya. Untuk apa? Untuk mencari cahaya ya. Akar gantung ya kita temui ya pada tumbuhan fikus ya atau beringin ya, akar gantung ini ya. Eee, Mungkin teman-teman, kalau ke Rindam, ya Rindam Magelang itu, nah itu ada beringin ya, itu yang besar banget itu, nah itu ada akar-akarnya ya, bahkan akarnya bisa buat, kita gantungan gitu ya. Nah ini akar gantung. Kemudian juga ada akar pelekat, ini mirip dengan akar pembelit, cuma kalau pembelit itu dia membelit ya, jadi dia sifatnya itu, eee, apa, merangkul ya, ini apa merangkul dari apa, batang gitu ya. Nah, kalau akar pelekat dia hanya melekatkan saja. Jadi tidak terlalu apa panjang seperti akar pembelit gitu ya. Nah, jadi, itu akar pelekat, kemudian juga ada akar pengisap. Nah, ini pada tali putri ya. Teman-teman kalau lihat teh-tehan itu, ya pohon teh-tehan itu kan ada ya yang warnanya kuning, nah ini tali putri. Nah, dia ini kalau ini termasuk benalu ya. Dia benalu. Nah, jadi dia memiliki akar, ya secara mikroskopis nanti, apa, bisa dilihat, dia akarnya berfungsi untuk apa, melubangi ya, cabang atau ranting dari ini, teh-tehan ini ya, melubangi sampai kemudian ke dalam, ke kambiumnya dan itu yang diambil ya, yang diambil. Maka disebut dengan akar pengisap, karena nanti mengisap nutrisi yang ada di kambium dari, pohon inangnya. Ada juga akar napas, ya ini ditemui pada tumbuhan, di apa, daerah-daerah mangrove ya, ini akar napas. Fungsinya itu apa ya, untuk bernafas ya. Artinya karena di sini kan daerah pasang surut ya, pantai, ada airnya, nah sehingga kalau ada air berarti kan tumbuhan nggak bisa bernafas gitu ya. Jadi, ada bantuan akar nafas ya, agar penyerapan oksigen itu bisa maksimal. Kemudian masih ada lagi ya, akar tunjang. Ya, ini akar tunjang itu
seperti namanya tunjang ya, menunjang. Artinya apa? Ya menunjang tumbuhan yang ada di atasnya ya. Ini pada pandan laut tadi ya, yang sangat tinggi. Nah ini pandan ini bukan, tumbuhan berkayu ya, ini jenis pandan ya, tapi yang sangat besar. Nah kemudian di bawahnya ada ini ya, akar-akar, tunjang yang menunjang. Ya ini serabut sebenarnya, tipe akar serabut, cuma besar ya, sehingga kelihatan seperti akar tunggang. Akar banir, nah seperti ini bentuknya papan-papan ya, papan-papan yang sangat besar ya. Nah, kemudian yang terakhir ada akar lutut. Akar lutut ini mirip mirip akar napas ya, dia berada pada tumbuh-tumbuhan yang ada di area pasang surut ya, mangrove ya. Cuma kalau lutut itu, nah ini bentuknya kayak lutut gitu ya. Jadi, ada dari bawah naik ke atas terus turun lagi gitu ya. Nah gitu ya. Ini akar lutut ya. Nah, jadi demikian teman-teman semuanya, ini adalah ringkasan dari materi tentang, morfologi akar ya. Silakan nanti teman-teman bisa, eee, kembali mempelajari ya konsep-konsepnya, bentuk-bentuknya, akar serabut, akar tunggang tadi dan beberapa masing-masing memiliki juga jenis yang spesifik, silakan dipelajari. Ya, semoga, kita bisa semakin paham tentang morfologi akar. Baik, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.